Kendati dikenal sebagai anti komunis garis keras, Nasution tak menolak tawaran Uni Soviet untuk memodernisasi Angkatan Perang Indonesia. Presiden Soekarno gusar begitu mendengar kapal induk Belanda, Karel Doorman, memasuki Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Belanda makin panas menuju ke arah perang. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Abdul Haris Nasution merangkap Menteri Pertahanan dipanggil menghadap Soekarno. Di Istana Negara, sebuah misi terucap dari Bung Karno dalam memoarnya. Nasution mengingat pembicaraan itu berlangsung sekira akhir November atau awal Desember 1960. Nas, kamu saya utus ke Moskow. Persiapkan segala sesuatu. Demikian perintah lisan Soekarno, kenang Nasution dalam memenuhi panggilan tugas Jilid 5, Kenangan Masa Orde Lama. Presiden Soekarno meminta Nasution membeli senjata berat milik pemerintah Uni Soviet. Bagi Nasution, orde itu ibarat menjilat ludah sendiri. Pemerintah Uni Soviet sebelumnya telah menawarkan bantuan militer untuk menjual alat utama sistem persenjataannya kepada Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev dalam lawatannya ke Indonesia pada Februari 1960. Namun atas permintaan Angkatan Darat, tawaran Khrushchev ditangguhkan. Nasution masih berkeyakinan senjata berat yang dibutuhkan dapat diperoleh dari Amerika Serikat. BM Khrushchev membuka jalan untuk pembelian senjata bagi TNI. Tapi saya mendahulukan untuk memperoleh di Amerika Serikat, ujar Nasution. Misi Nasution. Pada Oktober 1960, Nasution mencoba melobi Amerika Serikat untuk memperoleh senjata berat ofensif. Walhasil, Nasution pulang dengan tangan hampa. Presiden Eisenhower enggan menjual bersenjataannya kepada Indonesia lantaran terikat persekutuan dengan Belanda dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Bagi Presiden Soekarno tiba saatnya menempatkan Uni Soviet sebagai kekuatan penyeimbang. Jenderal Nasution diutus ke Moskow pada akhir Desember 1960. Selama seminggu proses negosiasi, persetujuan pembelian senjata berhasil rampung pada 6 Januari 1961. Diplomat kawakan Ganis Harsono dalam Cakrawala Politik era Soekarno mencatat kerjasama militer itu tertera dalam piagam untuk membela perdamaian dan persaudaraan di Asia Tenggara. Di Moskow, Nasution mendapat pelayanan yang menyenangkan dari pemerintahan Uni Soviet. Kesempatan berpidato di Istana Kremlin digunakan Nasution untuk menyatakan terima kasih. Nasution juga mengapresiasi sikap persahabatan yang ditunjukkan Nikita Khrushchev terhadap dirinya. Saya menyatakan bahwa RI dan Uni Soviet mempunyai ideologi dan sistem yang berbeda. Yang satu adalah Pancasila dan yang lain adalah Marxisme. Namun, terjadi kerjasama yang erat dengan dasar politik yang sama, ialah anti-kolonialisme, kata Nasution di hadapan petinggi pemerintahan Soviet. Ketika Nasution kembali ke tempat duduknya, Khrushchev menyambut Nasution dengan kata-kata orator. Misi Nasution pulang ke Indonesia dengan membawa peralatan tempur senilai 450 juta dolar. Mekanisme pembayaran dilakukan secara kredit berjangka 20 tahun dengan bunga
25%. Kebutuhan Angkatan Laut dan Angkatan Udara menempati slot utama dalam agenda pembelian tersebut. Yang terbesar ialah untuk Angkatan Laut, ungkap Nasution, termasuk 12 kapal selam, belasan kapal roket cepat, pesawat-pesawat Angkatan Laut, helikopter-helikopter dan peralatan amfibi untuk KKU lebih kurang 3 resimen. Angkatan Udara memperoleh pesawat jet tempur, pesawat pembom, dan sistem pertahanan udara beserta radarnya. Sedangkan untuk Angkatan Darat terbatas pada tank dan perlengkapan artileri. Kontrak tersebut masih akan terus disesuaikan kebutuhan untuk 1 semester ke depan. Pasalnya, sistem persenjataan Soviet yang dialihkan untuk Indonesia memerlukan waktu dalam operasional yang meliputi proses pengiriman, persiapan pangkalan udara dan laut, serta pelatihan teknisi. Oleh karenanya, Indonesia masih terikat untuk melanjutkan pembelian senjata dari Uni Soviet pada bulan Juni 1961. Angkatan perang terkuat. Walaupun belum siap tempur, persenjataan dari Uni Soviet memberi suntikan moral bagi Angkatan Perang Indonesia. Menurut Johannes Sujati Jiwandono, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang memperoleh senjata berat termutakhir dari Uni Soviet. Beberapa di antaranya seperti pesawat bomber jarak menengah Tu-16 dan pesawat jet tempur MiG-21. Untuk mengimbangi karir Dermont, Indonesia memesan sebuah kapal penjelajah Soviet yang kemudian dinamai KRI Irian berbobot 16.640 ton. Tak hayal lagi, kekuatan militer Indonesia pada saat itu merupakan yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Sejarawan University of Connecticut, Bradley Simpson, yang mendalami kajian Asia menyebut keberhasilan misi Nasution berdampak besar terhadap pertarungan Perang Dingin. Pengaruh Soviet kian menguat di tubuh Angkatan Perang Indonesia. Pemimpin Angkatan Darat seperti Nasution yang anti-komunis sekalipun bersimpati atas jasa Soviet memodernasi TNI. Bantuan militer Soviet secara signifikan telah memperkuat posisi Moskow di Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia. Dan perwira-perwira Angkatan Darat di Jawa seperti Jenderal Nasution yang sudah lama mencurigai dukungan Amerika Serikat kepada PRRI. Tulis Simpson dalam Economist Weekend, Amerika Serikat, CIA dan munculnya pembangunan otoriter rezim Orde Baru. Di sisi lain, peran Soviet di Indonesia membuat Presiden Amerika John F. Kennedy yang baru terpilih jadi gelisah. Pemerintahan Soekarno yang condong ke blok Soviet mulai maksa Amerika Serikat untuk ikut ambil bagian dalam konflik Irian Barat. Gedung Putih hanya akan dihadapkan pada 2 pilihan, Indonesia atau Belanda. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai Jenderal Nasution dan senjata Uni Soviet. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.